Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya dari kelompok 6, kelas IF 505 untuk UTS Tipografi dan Stikanografi. Di sini kelompok kami mengerjakan tugas description Crypto 101, di mana untuk penjelasannya telah kami diskusikan. Itu kita mulai dari tugas kedua. Kepada saudara Kavi, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sirkafil Mibuar dari kelompok 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kriptografi di mata kuliah kriptografi dan steganografi. Jadi di sini saya akan coba langsung share screen. Share. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait modul encryption Crypto 101 di website TryHackMe. Jadi berdasarkan diskusi dengan kelompok saya bersama teman-teman, saya akan menjelaskan terkait task 2 dan task 3 di bagian key terms dan why is encryption important. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait apa yang sudah saya pelajari beserta jawaban yang akan saya isi. Jadi di bagian task 2 ini, key terms itu membahas terkait istilah-istilah dasar dalam kriptografi yang penting untuk memahami konsep enkripsinya. Jadi seperti kayak plain text itu adalah data, contohnya penjelasannya adalah seperti data asli yang sebelum dienkripsi, sedangkan ciphertext itu adalah hasil dari proses enkripsi tersebut. Kemudian cipher ini bisa dilihat di sini merupakan metode atau metode atau algoritma yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kemudian encryption di sini mengubah plain text menjadi ciphertext agar data tidak bisa dibaca pihak yang tidak berwenang. Kemudian beserta penjelasannya lagi seperti encoding, kemudian key, passphrase, dan lain-lain. Mungkin concern saya contohnya sebagai contoh di sini bagian key adalah semacam informasi rahasia yang dibutuhkan, ya, yang dibutuhkan untuk melakukan, Oke. Oke, kita kembali ke key tadi yang dibutuhkan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Untuk melindungi key tersebut digunakanlah passphrase di bagian bawah ini, ya. Jadi kayak semacam kalimat atau kombinasi kata yang lebih panjang dan lebih aman dibandingkan password biasa, ya. Itu untuk passphrase. Nah, terkait jenis enkripsi tersebut itu ada macam-macam, ada dua, simetrik dan asimetrik, ya, simetrik dan simetrik. Jadi kalau untuk yang asimetrik itu menggunakan dua key yang berbeda, public key dan private key, ya, private key. Kemudian yang asimetrik itu menggunakan, asimetrik itu menggunakan satu key yang sama untuk enkripsi dan dekripsinya. Sekarang di sini ada di bagian kolom pertanyaan, are SSH atau SSH keys protected with passphrase or password, ya. Jadi jawabannya itu adalah berdasarkan apa yang saya coba pelajari, itu di sini passphrase jawabannya. Passphrase, ya, betul nggak ya? Passphrase, oke. Jadi jawabannya adalah passphrase dari pertanyaan ini karena SSH key itu adalah key kriptografi yang diamankan dengan passphrase, bukan password biasa, ya. Jadi di sini saya akan cek. Oke. Kemudian begitu juga.
Nah, itu untuk di bagian task kedua. Kemudian masuk ke bagian task ketiga, why is encryption important? Ya, kenapa enkripsi itu begitu penting? Jadi di sini ada beberapa penjelasan yang dipaparkan dari modul ini. Oke, jadi enkripsi itu penting, sangat penting untuk berfungsi menjaga keamanan ya, menjaga kerahasiaan, sorry, dan autentikasi data tentunya. Jadi saat kita menggunakan internet, seperti login ke website, kemudian mengakses mungkin let's say akun bank ya atau bank atau menggunakan SSH. Jadi data-data tersebut dikirim dalam bentuk terenkripsi agar tidak bisa disadap ya. Jadi simpelnya seperti itu dari penjelasan yang panjang ini. Saya ringkaskan saja. Ada 3 macam pertanyaan di sini yang diberikan oleh modul. Jadi what does SSH stands for? Seperti itu. Jadi berdasarkan apa yang telah saya pelajari itu jawabannya secure shell ya. Asal secure shell. Jadi kita cek. Nah, jadi yang setahu saya untuk secure shell ini karena SSH itu menyediakan koneksi jarak jauh yang aman melalui enkripsi ya. Jadi berdasarkan ada yang penjelasan di sini, maka jawabannya adalah secure shell. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua, how do web servers prove their identity? Jadi web server itu membuktikan identitasnya menggunakan digital certificates ya. Jadi sertifikat digital maka jawabannya adalah sertifikat tentunya. Sertifikat pakai S, kita cek seperti itu. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir, what is the main set of standards you need to comply with if you store or process payment code details ya. Jadi apa yang saya coba tangkap sebelumnya yang telah saya pelajari dari beberapa pertanyaan ini, salah satunya yang terakhir ini. Jadi kayak semacam standar utama yang harus dipatuhi saat menyimpan atau memproses data kartu ya untuk pembayaran adalah PCI DSS ya. Jadi kayak semacam standar ini mewajibkan kartu tersebut, kartu yang kita gunakan itu dienkripsi baik saat kita simpan maupun saat kita kirim ya untuk mencegah kebocoran data lah. Jadi berdasarkan apa yang saya coba riset, PCI DSS cek. Baik, terima kasih. Mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya untuk task kedua, bagian key terms, dan task 3, why encryption is important. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini telah dijelaskan. Untuk tugas selanjutnya, silakan kepada Mbak Bella, saya persilakan. Saya Bella Nabila Syedna Nisa. Saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu Crucial Crypto Maths. Jadi di materi ini, di modul Track Me Encryption Crypto 101, plus Crucial Crypto Maths ini menjelaskan bahwa operator modulo itu seringkali muncul di kriptografi. Selain di kriptografi, modulo operator ini juga sering muncul di programming language. Kemudian ketika kita bekerja dengan angka yang besar, maka biasanya kita akan menggunakan programming language. Contohnya adalah Python. Ketika kita belajar pembagian untuk pertama kali, biasanya kita teringat dengan sisa pembagian. Nah, modulo operator ini adalah
sisa bagi dari nominal X dan Y, contohnya di modul ini. X modulo Y adalah sisa dari X dibagi Y. Contohnya 25 modulo 5 adalah 0. Kenapa begitu? Karena 25 modulo 5 atau 25 dibagi 5 itu tidak ada sisa atau habis dibagi. Jadi hasilnya 0. Yang kedua yaitu 23 modulo 6 itu hasilnya 5. Pengalian 6 yang sangat mendekati dengan 23 adalah 6 dikali 3, yaitu 18. 23 dikurangi 18 itu sisa baginya adalah 5. Di sini ada contoh kuis, yaitu 30 modulo 5. Karena 30 habis dibagi 5, maka hasilnya adalah 6. Lalu kita lanjut, 25 modulo 7. Caranya adalah kita cari 7 dikali angka berapa yang hasilnya mendekati 25. Di sini 7 dikali 3 hasilnya 21, maka 25 dikurang 21 hasilnya adalah 4. Yang terakhir di tas ini yaitu 118.613.842 modulo 9.091. Karena nomornya cukup besar, maka kita memerlukan kalkulator. Caranya adalah kita coba cari 118.613.842. Kita coba bagi dulu langsung dengan 9.091. Maka hasilnya 13.047. Nah, kita ambil angka bulatnya. Kita kalikan dengan 9.091. Plus 13.047 dikali 9.091. Kita kurangkan dengan 118.613.842. Hasilnya minus 3.565. Nah, kita ambil angka positifnya 3565. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, dapat kita ketahui bahwa modul operator ini sangat sering digunakan pada proses kriptografi. Lalu selanjutnya adalah tas 5, yaitu tipe dari encryption. Jadi dari modul ini, saya dapat menyimpulkan bahwa encryption itu memiliki dua kategori, yaitu simetrik dan asimetrik. Nah, simetrik encryption ini menggunakan key yang sama untuk encrypt dan decrypt data. Contoh dari symmetric encryption adalah DS atau broken dan AES. Algoritma ini cenderung lebih cepat daripada asymmetric kriptografi dan menggunakan key yang lebih kecil sekitar 128 atau 256 bit keys. Lalu untuk asymmetric encryption ini menggunakan pair of keys atau sepasang keys. Nah, pasangan yang pertama untuk encrypt dan yang lainnya untuk decrypt. Contohnya adalah RSA dan elliptic curve cryptography. Nah, biasanya key ini mengarah kepada public key dan private key. Data di-encrypt dengan private key dan dapat bisa di-decrypt dengan public key dan vice versa. Nah, private key ini harus tetap dijaga privasinya. Kekurangan dari asymmetric encryption ini lebih lambat
dan menggunakan key yang lebih besar. Contohnya untuk RSA itu menggunakan 2048 hingga 4096 bit keys. Nah, RSA dan elliptic curve ini kriptografi memiliki dasar masalah matematika yang rumit sehingga itu menjadi sumber keamanannya. Nah, kita coba isi soal ini. Jadi dari eh, materi yang ada di atas ini dapat kita simpulkan bahwa should you trust DES? Jadi jawaban dari should you trust DES adalah nay karena symmetric encryption ini menggunakan encrypt dan decrypt data dengan key yang sama sehingga encryptionnya keamanannya sangat kurang. Lalu kita lanjut ke sini. What was the result of attempt to make DLS more secure so that it could be used for longer? Nah, setelah saya coba riset-riset, jadi seiring berkembangnya zaman, DLS ini karena keamanannya yang rendah, maka muncullah eh, sebuah encryption baru, yaitu triple DLS, yang mana algoritma ini melakukan encryption dengan DLS sebanyak 3 kali. Triple DLS. Namun, sebagai informasi, triple DLS ini sudah dianggap usang juga dan tergantikan oleh AES. Yang terakhir, is it okay to share your public key? Jawabannya adalah Y, karena key yang harusnya di keep private adalah yang private key. Oke, sekian dari saya. Dua materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Mbak Mila atas penjelasannya yang baik. Untuk selanjutnya itu tugas ke-6 akan saya bacakan sendiri. Izin untuk share screen. Di sini saya akan menjelaskan tentang RSA atau Dekartan ini saya akan menjelaskan tentang RSA yaitu Reverse Summary Hardness. RSA ini adalah suatu program yang didasarkan oleh matematika yang sulit dikerjakan untuk menentukan faktor-faktor dari sebuah nilai yang sama. Mungkin untuk dua bilangan prima kita mengalihkannya dengan nominal kecil mudah. Contohnya seperti 17 kali 23 sama dengan 191. Namun ini akan sedikit lebih susah kalau mendapatkan kita mencari dua bilangan ini yang dikalikan untuk menghasilkan 14.351. Ini sebagai contoh, plus 13 dikali 127 dari sisi penyerangannya. Konsep matematika di balik RSA-nya cukup sering muncul dalam sekolah. Biasanya mengharuskan kita untuk menghitung variabel untuk memecahkan suatu ekskripsi berdasarkan variabel tersebut. Di halaman Wikipedia tentang RSA terlihat sedikit rumit pada hal ini, tapi sebenarnya ini menyediakan hampir semua informasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tentang gambaran.
ada beberapa tools atau alat untuk menyelesaikan tugas-tugas RSA yang di CTF ini. Yang satunya ada RSA CTF Tool dari Danapati di GitHub yang kerja cukup baik. Namun ada juga beberapa yang bisa lancar digunakan, yaitu dari RSA Tool, dari US di GitHub juga. Di sini kita mengetahui ada beberapa variabel-variabel kunci yang perlu kita pahami secara dasar untuk RSA di dalam CTF ini. Beberapa variabel bilangan prima yang besar, lalu N adalah hasil dari perkalian T dengan T. Untuk ketentuannya di sini, N dan E ini adalah kunci yang terbuka, public key, dan N dan D ini adalah privacy. Lalu ada N yang digunakan untuk mempresentasikan pesan teks. Kalau ada C yang mempresentasikan ciphertext atau teks yang telah terenkripsi. CTF-CTF yang melibatkan RSA. Tantangan atau tugas-tugas itu dalam CTF seringkali memberikan Anda sekumpulan nilai-nilai tersebut, dan tugas kita adalah memecahkan enkripsinya dan mendekripsinya si pesan itu untuk mendapatkan keberhasilan. Sini juga banyak sekali RSA itu memiliki matematika yang jauh luas, lebih banyak, dan tingkat kerumitannya pun cukup lumayan. Jika ingin mempelajari matematika di balik RSA ini, ada rekomendasi untuk membaca dari blogspotnya Mirlan Oracles. Di sini ada soal P sama dengan 4391, lalu Q sama dengan 6659. Nah, di sini cari M-nya ya. Ini kita lihat untuk menggunakan ditemukan. Namun karena kita sudah tahu di sini kita N adalah hasil dari P dikali Q, kita bisa langsung saja di sini P sama ini 4391, lalu Q sama dengan 6659, dan sama dengan P, langsung saja. Ya, hasilnya saya 29.239.239.099. Oke. Nah, sampai tentang RSA selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Gilang, Mas Gilang. Untuk Mas Gilang, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gilang Agusti. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan melanjutkan dari poin ke-7, yaitu establishing keys using asymmetric cryptography. Nah, jadi penggunaan pada umumnya asymmetric cryptography ini adalah menukar kunci untuk enkripsi simetris. Jadi asymmetric encryption ini cenderung lebih lambat
Jadi untuk hal-hal seperti HTTPS itu symmetric encryption lebih baik, lebih cocok digunakan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita menyetujui sebuah kunci dengan server tanpa ada orang yang bisa mengintip untuk melihat. Nah, ini di website TryHackMe menyediakan analoginya. Jadi menurut tryhackme.com, bayangkan kita nih punya sebuah kode rahasia dan juga petunjuknya untuk menggunakan kode rahasia tersebut. Kemudian kita eh, ingin memberikan kode rahasia tersebut eh, beserta petunjuknya tanpa ada orang lain yang bisa melihat atau mengintip. Nah, caranya itu adalah kita dengan minta teman kita atau teman tujuan kita meminta gembok ke dia. Jadi yang punya kunci dari gembok ini adalah si teman kita itu. Dan kita anggap kita punya sebuah kotak yang tidak bisa dihancurkan, tapi bisa dibuka dengan gembok itu, maupun dikunci dengan gembok itu. Jadi ketika kita mengirimkan petunjuk untuk menggunakan kode rahasia itu di dalam box, kita kirim box itu ke teman kita. Mereka bisa membuka gembok dari box itu pakai kunci yang mereka miliki. Nah, setelah itu, kita bisa komunikasi dengan teman kita itu dengan em, kriptografi simetris tanpa takut harus ada yang mengintip kembali. Nah, di analogi tersebut, secret code atau kode rahasia itu merepresentasikan sebagai symmetric encryption key atau kunci dari symmetric kriptografi. Kemudian gembok ini merepresentasikan sebagai public key-nya, public key dari si server. Kemudian kunci gemboknya itu merepresentasikan dari private key si server tersebut. Kemudian kita cuma menggunakan kriptografi asimetrik ini cuma sekali, makanya itu cepat. Jadi sekarang kita bisa komunikasi secara private dengan kriptografi simetris. Namun dalam dunia nyata, dalam praktik pada umumnya, kita butuh sebenarnya yang namanya kriptografi tambahan buat memverifikasi nih bahwa yang menerima box kotak tersebut adalah benar-benar teman kita. Nah, caranya gimana? Caranya dengan digital signatures atau sertifikat. Kita berlanjut ke poin 8, yaitu digital signatures and certificates. Digital signature ini apa sih? Digital signatures ini adalah cara untuk membuktikan keotentikan dari sebuah file untuk memverifikasi siapa yang membuat atau modifikasi. Nah, menggunakan asymmetric cryptography ini kita bikin tanda tangan dengan private key dan ini bisa diverifikasi dengan public key. As only you should have access to your private key, eh, hanya kita yang punya akses untuk ketika kita punya akses ke private key, ini membuktikan bahwa kita yang menandatangani filenya. Digital signatures and physical signatures have the same value in the UK. Jadi di Inggris nih eh, tanda tangan digital dan tanda tangan digital, sorry, di Inggris ini tanda tangan digital sama tanda tangan fisik itu punya nilai hukum yang sama. Jadi tanda tangan digital itu sama pentingnya, sama krusialnya dengan tanda tangan fisik. Terus kemudian the simplest form of digital signature would be encrypting the document with your private key. Jadi the simplest form
Bentuk paling sederhana dari tanda tangan digital adalah dengan mengenkripsi dokumen menggunakan private key. Jika seseorang ingin memverifikasi tanda tangan tersebut, mereka akan mendekripsinya menggunakan public key dan memeriksa apakah file tersebut cocok. Kemudian sertifikat. Sertifikat ini digunakan untuk membuktikan siapa diri kita. Sertifikat ini juga merupakan penggunaan penting dari kriptografi kunci publik dan berkaitan erat dengan tanda tangan digital. Kemudian salah satu penggunaan paling umumnya adalah HTTPS. Bagaimana membuat sebuah browser web? Kamu tahu bahwa server yang kamu ajak bicara ini benar-benar adalah try hack me. Jawabannya ini adalah dengan menggunakan sertifikat. Jadi, the web server ini punya sertifikat yang mengatakan bahwa si server web ini benar-benar tryhackme.com. Jadi, sertifikatnya ini punya chain of trust atau rantai kepercayaan. Dimulai dari root CA atau Certificate Authority. Root CA secara otomatis dipercaya oleh perangkat sistem operasi atau browser kamu atau browser kita sejak instalasi. Sertifikat di bawahnya dipercaya karena root CA ini menyatakan bahwa organisasi tersebut dapat dipercaya dan seterusnya hingga membentuk rantai kepercayaan yang panjang. Kita juga bisa mendapatkan sertifikat HTTPS sendiri secara gratis untuk domain milikmu. Untuk domain milik kita semua menggunakan Let's Encrypt. Nah, kalau kita mengenal saat mati sarankan ya buat menggunakannya. Oke, kita coba jawab pertanyaannya. What can you use to verify that a file has not been modified and is the authentic file as the author intended? Apa yang bisa kamu gunakan untuk memverifikasi bahwa file tersebut belum dimodifikasi dan masih otentik filenya seperti sang author, seperti saat author membuatnya. Ya, ini digital signature jawabannya. Kita coba. Nah, oke. Poin-poin untuk modul saya cukup sampai di sini. Untuk poin selanjutnya dilanjutkan lagi oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gilang atas penjelasannya. Selanjutnya untuk tugas ke-9 ya, dari Mas Deni. Silakan Mas Deni, presentasikan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rismanto. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas 9 dan juga tugas 11. Di tugas 9 sendiri ini ada materi SSH Authentication. Jadi SSH Authentication ini salah satu authenticate yang ada di SSH Service ya. Di mana SSH Service ini biasa kita gunakan untuk melakukan remote server dari jarak jauh. Nah, defaultnya pada saat kita menggunakan SSH, mereka harus menggunakan yang namanya username dan password untuk kredensialnya. Tapi kalau misalkan kita pengen lebih aman lagi, kita bisa menggunakan yang namanya SSH key atau RSA key. Nah, untuk mendapatkan SSH key sendiri, kita bisa menggunakan perintah SSH-keygen. Ya, perintah SSH-keygen ini sudah pasti ada kalau di komputer klien atau di device itu sudah ada package namanya adalah OpenSSH client. Terus untuk private key-nya sendiri, nanti ini akan didapatkan pada saat kita menggunakan perintah SSH-keygen.
Ya, jadi SXAMINES-Keygen ini akan mengenerate dua file, yaitu private key dan juga public key. Kalau defaultnya untuk nama private key yang nanti akan digunakan itu adalah ID underscore RSA, sedangkan untuk public key-nya itu nama filenya adalah ID RSA, ID underscore RSA dot pub. Nah, untuk penggunaan dari si key-nya sendiri, nanti pada saat kita menggunakan OpenSSH client, mereka akan membuat direktori dengan nama .ssh, di mana di dalam direktori .ssh ini ada satu file yang bernama authorized key. Ya, jadi authorized key ini isinya adalah public key, ya, public key yang diizinkan untuk masuk ke dalam server. Jadi kumpulan public key yang diizinkan untuk masuk ke dalam server. Lalu kebanyakan distro Linux juga parameter dari key authentication itu sudah di enable. Jadi kita bisa langsung fokus untuk pembuatan private key dan juga public key. Namun untuk penggunaan dari private key-nya sendiri, di sini kita harus mengubah permissionnya menjadi 600 ya, atau hanya mendapatkan permission read dan juga write gitu ya untuk user owner. Untuk group owner dan other user mereka tidak perlu dikasih permission. Jadi angka kalau kita mungkin pakai perintah chmod itu bisa pakai angka 600 gitu ya. Terus untuk perintah connect ke dalam server tujuan bisa menggunakan opsi min i untuk menentukan file key yang nanti digunakan untuk login gitu ya. Ada user, ini ada user tujuan, user yang akan dipakai untuk login, dan add host, ini server tujuannya bisa berupa IP address atau domain. Nah, di sini ada pertanyaan terkait dengan what algorithm does the key I use. Ya, defaultnya adalah menggunakan RSA, teman-teman. Nah, terus untuk soalan selanjutnya, di sini kita disuruh untuk melakukan crack password menggunakan John the Ripper and RockQ. John the Ripper ini salah satu tools yang digunakan untuk melakukan hash ya. Jadi file yang kita dapatkan nanti atau yang kita download ini kita akan jadikan sebuah hashing gitu ya atau hash file. Nah, lalu hasil dari hash filenya tersebut kita akan coba bandingkan dengan password-password yang kita dapatkan dari RockQ. Jadi RockQ ini list daftar password yang pernah bocor atau yang sering dipakai. Jadi apakah match dengan hash yang kita dapatkan dari John the Ripper atau tidak gitu ya. Nah, untuk toolsnya sendiri sudah saya download di laptop saya, jadi bisa langsung praktik. Oke. Jadi perintahnya sendiri karena dia menggunakan file.py Python, jadi kita manggilnya menggunakan dependencies Python. Python 3, nama filenya yaitu ss2john.py. Habis itu kita masukkan ID RSA. Kebetulan ada di direktori tax.uts, terus ID RSA. Nah, saya pengen ini ada hasil output ini, saya taruh di file di dalam direktori tax.uts, lalu hash.txt. Jadi outputnya saya simpan di sini. Oke. Lalu saya cat tax.uts hash.txt. Nah, ini sudah dapat hashnya. Lalu kita coba compare dengan RockQ. Nah, ini saya coba dulu ada RockQ nggak ya? Oh, RockQ-nya belum ada. Adanya di Oke, jadi di sini saya sudah dapat perintahnya untuk dapetin RockQ ya. Saya install dulu, saya download. Jadi file rocky.txt ini isinya adalah daftar password yang pernah bocor dan juga mungkin yang sering dipakai juga. Ya, nanti kita coba cari apakah ada yang cocok dengan hash file kita ini. Nah, sudah dapat filenya.
roq. Nah, roq.txt. Sekarang kita coba cari password ya, di mana passwordnya kita ambil dari roq.txt ini. Targetnya ke hash file ini. Perintahnya adalah John min word list, terus filenya roq.txt, lalu hash .txt. Oke, kita enter. Oke, no shoots. Tax .gts hash. Oke. Oke, di sini kita dapat ya finding a possible candidate ya. Tag GTS ID RSA ini untuk si passwordnya dapat ya Delicious nih. Kita copy lalu kita masukkan ke sini. Paste lalu cek. Oke, ini Terima kasih Mas Denny untuk penjelasan yang sangat detail tentang SSH authentication. Selanjutnya untuk tugas ke-10 kembali saya menjelaskan tentang DV Hellman key exchange atau pertukaran kunci. Apa itu pertukaran kunci? Pertukaran kunci adalah suatu proses yang memungkinkan untuk dua orang atau pihak membangun kumpulan kunci kriptografis tanpa pihak pengemat atau penyadap, bisa dibilang hacker, tanpa mengetahuinya. Umumnya blockchain ini digunakan untuk membentuk kunci simetris yang sama. Lalu bagaimana cara kerja di Hellman? Contoh ini adalah Alice dan Bob ingin berkomunikasi secara online. Mereka ingin membuat sebuah kunci agar dapat menggunakan kriptografi simetris, tapi mereka tidak ingin melakukannya. Kita tidak ingin melakukan pertukaran kunci ini secara simetris. Disinilah DV Hellman blockchain ini digunakan. Oleh standar masing-masing memiliki rahasia yang mereka buat sendiri. Sebut saja data ini A dan B. Mereka juga memiliki beberapa informasi bersama yang bersifat publik atau umum. Lalu kita sebut saja ini sebagai blockchain. Kita perlu membuat beberapa asumsi. Sebelumnya, pertama-tama, setiap kali kita menggabungkan rahasia atau material-material, sangat sulit atau hampir mustahil untuk memisahkannya kembali. Kedua, urutan penggabungan, bukan penggabungan ini, itu tidak berpengaruh. Maksudnya urutan penggabungan dari A dan B atau B dan A itu tidak akan berpengaruh dengan hasilnya. Lalu di sini Alisbot akan menggabungkan hasil mereka dengan material bersama tersebut sehingga terbentuk AC dan BC. Nilai-nilai ini kemudian saling digulingkan masing-masing. Setelah itu menggabungkan
Nilai yang diterimanya itu menjadi dua kunci yang identik, yaitu A, B, C. Sekarang mereka dapat menggunakan kunci ini untuk berkomunikasi secara aman. Untuk sumber tambahannya ada video dari YouTube, bisa buka. Lalu untuk di halaman ini sering digunakan persamaan dengan kriptografi kunci umum untuk RSA. Untuk membuktikan bahwa pihak yang diajak berkomunikasi ini melalui semacam tanda tangan digital. Jadi mencegah itu ada serangan-serangan dari beberapa orang yang menyerupai atau saya bilang berpura-pura menjadi si Bob ini. Selanjutnya akan dijelaskan lagi ke tugas 11 oleh Mas Denny lagi. Silakan. Kita lanjut untuk tak 11. Jadi untuk tak 11 sendiri, ini ada PGP dan juga GPG dan EAS. Untuk PGP-nya sendiri ini adalah panjangan dari Priority Good Privacy. It's software that implement. Jadi ini adalah tools yang bisa digunakan untuk implementasi encryption, di mana enkripsi yang bisa kita lakukan adalah enkripsi file, terus sama digital, tanda tangan digital ya. Nah, terus ada GPG juga. GPG ini panjang dari JNUPG. Ini adalah open source, versi open source-nya dari PGP ya. Nah, ini diambil dari JNU Project. Ini kita gunakan untuk melakukan decrypt file. Biasanya kita lakukan di CTF. Terus untuk EA sendiri, ini salah satu algoritma encryption ya yang bisa kita pakai. Ya, sebelumnya itu ada Dash ya. Cuman mereka sudah lawas dan sudah usang. Jadi untuk generasi lanjutnya adalah si EAS ini. Nah, di sini kita disuruh untuk melakukan decrypt file ya. Nah, yang kita ambil dari sini filenya. Ini sudah saya dapatkan di dalam directory taksi TS JPG. Nah, di sini ada dua ya, ada message GPG dan juga tryhackme.key. Kita import dulu key-nya, itu menggunakan tools GPG, min import, lalu selanjutnya tax BTS, GPG key, lalu selanjutnya tryhackme. Nah, di sini kita udah import ya. Habis itu kita coba sama GBK juga. Jadi setelah kita import, kita akan menggunakan key tersebut untuk membuka si GPG-nya ini. Perintahnya adalah GPG min decrypt ini tulisannya. Lalu taksi TS GPG berarti message ya, message.gpg. Nah, di sini untuk isinya adalah pineapple. Nah, ini tinggal kita copy secret word-nya, lalu kita masukkan di sini. Oke. Oke, ini beberapa taks yang sudah eh, saya presentasikan, yaitu ada taks 9 dan juga taks 11 mengenai materi encryption crypto 101. Terima kasih. Saya lanjutkan ke presentasi berikutnya. Baik, terima kasih Mas Denny atas penjelasannya dan urutan-urutannya ya.
Ini saya akan menjelaskan yang lain yang terakhir untuk matematika, komputer kuantum. Jadi di masa depannya komputer kuantum akan menjadi sebuah masalah bagi banyak jenis enkripsi ya. Salah satu lainnya ada asimetrik dan kuantum kriptografi. Meskipun dengan kecil kita akan memiliki komputer kuantum yang cukup kuat sebelum tahun 2030. Kita komputer tersebut benar ada enkripsi yang menggunakan RSA atau elliptical cryptography akan dapat dipecahkan dengan sangat cepat. Hal ini karena komputer kuantum mampu menyelesaikan masalah matematika yang menjadi dasar kekuatan algoritma tersebut secara sangat efisien. AES dan AES atau DES. AES ini dengan panjang 128 bit jika diperkirakan dapat dipecahkan oleh komputer kuantum dalam waktu dekat. Namun AES 256 bit tidak dapat dipecahkan dengan mudah. CryptoDesk juga rentan terhadap serangan dari komputer kuantum. Ada beberapa rekomendasi saat ini NSA merekomendasikan menggunakan RSA 3072 atau yang lebih kuat di atasnya untuk enkripsi asimetris dan AES 256 atau yang lebih bagusnya untuk enkripsi simetris. Saat ini terdapat beberapa kompetisi yang sedang berlangsung untuk algoritma kriptografi yang aman terhadap kuantum. Dan sangat mungkin kita akan memiliki standar enkripsi baru ya, di mana komputer kuantum benar-benar menjadi ancaman bagi RSA dan AES. Ini ada rekomendasi buku untuk mempelajari kriptografi dibuat oleh Roger Egrins, yaitu Cryptography Approach. Karena buku ini memperkenalkan kita terhadap komputasi kuantum dan kriptografi yang aman terhadap kuantum itu sendiri. Baik, terima kasih untuk penjelasan jawaban dari kelompok 6. Yang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum.